hadirat-Mu Yesus, Juru Selamat dunia, penolong yang setia, selamanya Kau ku cinta. Ajarkanku arti cinta, setiap firman-Mu Bapa menyentuh kalbuku, selamanya Kau ku cinta. Oh, memuliakan nama-Mu, menanti hadirat-Mu Yesus, Selamat dunia, penolong yang setia, selamanya Kau ku cinta. Kasih setiamu Bapa menyentuh kalbuku, selamanya Kau ku cinta. Syukur kepadamu
bersama seluruh elemen masyarakat demi kehidupan bumi dan langit yang baru di zaman modern dewasa ini. Cerminan peradaban kasih diperluas ratakan oleh Keuskupan Agung Semarang dengan tinggal bersama Kristus untuk berbuah dalam kasih dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat sebagai tanda kehadiran Allah. Rangkaian kegiatan dalam menyambut usia ke-95 tahun gereja ini dimulai pada hari ini, tanggal 30 Juli, karena tepat 86 tahun lalu, yaitu pada tanggal 30 Juli 1937. Monsinyur Petrus Yohanes Wilkens, Vikaris Apostolik Batavia saat itu, memberkati gedung gereja katedral ini. Dan nanti juga akan diadakan kirap patung Bunda Maria. Kirap ini sebagai tanda gereja hadir di tengah umat dan ambil bagian dalam keseharian umat, sekaligus mengajak umat senantiasa meneladan Bunda Maria yang mengandalkan doa, iman, dan ketaatan sebagai kekuatan dalam karya pelayanan dan hidup sebagai saudara, serta semangat tekun, setia, dan pantang menyerah menghadapi tantangan dan kesulitan. Rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-95 ini memuat aksi, edukasi refleksi, dan selebrasi yang akan terus berlanjut dan berpuncak pada bulan Oktober nanti. Harapannya dengan seluruh rangkaian kegiatan ini, kehadiran gereja dapat makin ketoro dan ketompo di kehidupan masyarakat yang multikultur, beragam agama, dan kepercayaan, serta berjuang bersama mengentaskan kemiskinan dalam tatanan baru pasca pandemi COVID-19. Andum Rahayu untuk Indonesia Maju. Semoga di bawah perlindungan Bunda Maria, gereja ini mampu menjadi ibu dan guru bagi semua bangsa. Cahayanya menyinari, menyalakan, dan mengobarkan. Setiap zaman mendengarkan amanat peringatannya penuh kebijaksanaan surgawi. Gereja penuh daya kekuatan untuk menyediakan usaha-usaha yang cocok dan berguna bagi kebutuhan umat manusia yang kian meningkat, serta bagi duka, derita, dan kegelisahan hidup di dunia ini. Perayaan Ekaristi pada pagi ini akan dipimpin oleh Romo Herman Yosep Singgih Sutoro PR dan akan diiringi oleh paduan suara dari alumni KEP Katedral. Hari ini merupakan Hari Raya Pemberkatan Gereja Katedral Semarang, tahun liturgi A dengan tema Andum Rahayu Indonesia Maju. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan himne paroki katedral untuk mengiringi perarakan masuk kirap patung Bunda Maria dan para petugas liturgi.
Lihatlah kemah Allah di antara manusia, Dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah bersama mereka ini akan menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ramadan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Semarang ini, juga yang mengikuti secara live streaming di tempat Anda masing-masing. Selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang ini. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi. Hari ini tanggal 30 Juli. Gereja Keuskupan Agung Semarang, kita semua merayakan Hari Raya Pemberkatan Gereja Katedral Semarang ini. Kita bersyukur atas gereja ini menjadi tempat bagi kita semua untuk berjumpa dengan Allah, untuk memuji, memuliakan Allah, serta menimba rahmat kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita diajak untuk menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar ini, dan kita pun diutus untuk berbagi berkat, berbagi keselamatan. Di dalam kehidupan ini, juga di dalam kehidupan kita sebagai warga negara untuk mewujudkan Indonesia maju. Andum Rahayu, Indonesia maju. Ujung misa pada kesempatan ini kita bersama berdoa untuk kesejahteraan, keselamatan, kesehatan bagi seluruh umat di Paroki Katedral Semarang ini. Kita juga diajak bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk salah satu umat, juga untuk Saudara Patricia Della Cita Rahardiane Winarta. Kita berdoa mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Ibu Francisca Riawati Adi Pratomo. Mohon kesehatan bagi Bapak Stefanus Murianto dan Benediktus Gaetano. Kita juga berdoa mohon kedamaian jiwa bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, Ibu Teresia Suparmi atau Ibu Rafael, Johanna Mega Adi Hapsari, Dionysius Carolus Wahyu AM, Francisca Mahanani Logami Aksi, Clarissa Rea Habisna, Umiati Sujanarko, Thomas Sujanarko, Stanislaus Iman Santoso, Saudara Alex, Bapak Budi Roni, dan Ibu Bonifasia Lioni Rahmawati. Mari sekarang kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita, menyadari segala kelemahan dan dosa kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesus
kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah kita berdoa. Allah, Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyingkapkan kerajaan-Mu kepada orang yang sungguh mengimani karya keselamatan di dalam Kristus Putra-Mu. Di dalam gereja Engkau menyatukan kami untuk menerima berkat dan pengajaran yang sejati. Satukanlah hati dan budi kami agar selalu mengarahkan diri pada iman yang murni. Demi Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar.
Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pemberkatan Gereja Katedral Semarang ini. Gereja Katedral ini diberkati pada tanggal 30 Juli tahun 1937 atau 96 tahun yang lalu. Sebelumnya gereja menempati gedung yang sebelumnya dipakai oleh Dinas Kesehatan Hindia Belanda waktu itu, yang saat ini dipakai untuk Aula SMP Domenico Savio. Gedungnya ada di sebelah selatan Gereja Katedral saat ini, masih berdiri di sana. Nah, Gereja Katedral diberkati oleh Monsinyur Willeken, yang pada waktu itu adalah Vikariat Apostolik Batavia, karena Semarang masih menjadi bagian wilayah Vikariat Apostolik Batavia pada waktu itu. Dan sampai hari ini gedung gereja ini masih berdiri kokoh. Maka kita bersyukur bersama atas gedung Gereja Katedral Semarang ini menjadi tempat bagi kita semua
untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menimba rahmat kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Gereja ini menjadi kudus bukan hanya karena gedung gereja ini diberkati, tetapi menjadi tempat bagi kita semua untuk memuliakan Allah, untuk mendengarkan sabda-sabdanya, untuk mendapatkan rahmat kasih-Nya. Allah menyapa kita sebagai jemaat dalam kebersamaan, dalam perayaan Ekaristi, perayaan-perayaan ibadat, dan juga menyapa kita secara pribadi ketika kita menyambut komuni suci, kita menyambut Sang Sabda, Yesus sendiri di dalam hati kita semua. Dan karenanya kita semua juga adalah bait Allah, bait-Nya yang kudus dan suci, karena Yesus sendiri berkenan hadir di dalam hati kita. Bait Allah bukan hanya berupa gedung, tetapi kita semua adalah bait Allah. Jemaat adalah gereja, bait Allah. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini. Kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun sebagai bait Allah, kita seringkali lalai, kita seringkali lupa menyadari bahwa kita adalah bait Allah, bahwa di dalam tubuh kita atau melalui tubuh kita bisa berjumpa dengan Allah, untuk memuliakan Allah, untuk mendengarkan sabdanya. Melalui kaki kita dihantar untuk datang ke gereja ini untuk berjumpa dengan Allah. Dengan tangan kita mengawali doa kita, membuat tanda salib. Dengan mulut kita bernyanyi, berdoa, memuji, memuliakan Allah. Dengan telinga kita mendengarkan sabdanya. Dengan mata kita bisa melihat kemuliaan Allah, kehadiran Allah dalam Ekaristi. Dengan mulut kita bisa menyantap Sang Sabda dalam rupa hosti sakramen Maha Kudus. Dengan hidung kita bisa menghirup keharuman dupa untuk memuliakan Tuhan. Intinya, dengan tubuh kita bisa menggunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka sungguh tubuh kita adalah bait Allah, tempat kita bisa berjumpa dengan Allah sendiri. Hanya seringkali kita lalai untuk menyadarinya. Bahkan kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita dengan Allah sendiri. Ketika kita berbuat dosa, kesalahan, ketika kita menyakiti sesama, ketika kita mementingkan kepentingan diri sendiri, kesenangan sendiri, dan meninggalkan atau melupakan Allah sendiri. Sama sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan Injil, ketika Yesus datang ke Yerusalem, Ia menjumpai pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, para penukar uang. Mereka tidak menjadikan bait Allah sebagai tempat kudus untuk memuji memuliakan Tuhan, tetapi menggunakannya sebagai tempat untuk mencari keuntungan diri sendiri, bahkan ditengarai dengan cara-cara yang tidak benar, melakukan penipuan, kecurangan-kecurangan, pemaksaan, dan sebagainya kepada umat yang datang berziarah ke bait Allah. Dan inilah yang tidak berkenan di hati Yesus. Maka Ia marah lalu membuat cambuk dan mengusir para pedagang, para penukar-penukar uang yang ada di situ. Yesus hendak membersihkan, mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat kudus untuk memuji memuliakan Tuhan. Meskipun Yesus harus menderita sengsara, namun dengan cara itu membebaskan kita semua, umat-Nya, bait-Nya yang kudus, untuk kembali membawa berkat, menghadirkan berkat dalam kehidupan ini.
Maka hari ini kita mohon rahmat Tuhan, berkat Tuhan. Semoga hidup kita dipulihkan kembali sehingga hidup kita menjadi bait Allah sebagaimana yang dikehendaki Tuhan yang digambarkan dalam bacaan pertama. Bait Allah yang mengalirkan air segar, air kehidupan, yang membawa kehidupan bagi makhluk hidup yang dialiri oleh air dari bait Allah. Air yang membawa kehidupan. Ikan-ikan bisa hidup di air yang mengalir dari bait Allah. Tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buahan tidak pernah layu. Buah-buahnya bisa bertumbuh, tidak ada habis-habisnya. Inilah harapan Tuhan bagi kita semua, supaya hidup kita itu bisa membawa berkat, membawa kehidupan, membawa keselamatan bagi siapapun yang kita jumpai, yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebagai umat beriman, kita tidak hanya berhenti memuji memuliakan Tuhan di rumah ibadat ini, di gereja ini, tetapi kita mesti melanjutkannya, meneruskan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya air yang mengalir keluar dari bait Allah yang membawa kehidupan, membawa kesegaran, membawa pertumbuhan, dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga hidup kita melalui karya, pelayanan kita, segala perbuatan baik kita, sungguh menghadirkan rahmat dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini, bagi sesama kita, bagi alam ciptaan, bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Maka kita semua diajak untuk andum rahayu demi Indonesia maju. Kita diajak untuk berbagi berkat, berbagi keselamatan, berbagi kehidupan, demi kehidupan kita yang lebih baik, demi bangsa dan negara kita, Indonesia, untuk menjadi semakin maju, damai, sejahtera. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga dalam perayaan syukur ini kita sungguh menimba rahmat, belas kasih, berkat dari Tuhan, dan kita pun siap sedia untuk membawanya dalam kehidupan kita setiap hari, menghadirkan berkat, keselamatan, kehidupan di dalam karya, pelayanan, dan segala perbuatan baik kita kepada sesama, kepada alam ciptaan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kita tercinta. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita bisa andum rahayu Indonesia maju. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengalir orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kami, Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan kepada umat-Mu dan seluruh semesta. Terimalah doa dan harapan kami yang terpanggil untuk menuruti perintah dan amanat-Mu. Bagi gereja, limpahkanlah rahmat kecermatan kepada gereja, supaya dapat menuntun umat manusia menuju kedamaian dan kesejahteraan di seluruh bumi.
Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Bagi para gembala gereja, tuntunlah dengan penuh kasih kepada pribadi-pribadi yang Engkau percaya untuk memimpin hidup kami. Semoga mereka sungguh menjadi citra Kristus, Sang Gembala Agung, melalui sakramen dan kesaksian hidup yang nyata. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, lindungilah para pemangku kepentingan dan pemimpin negara kami ini, supaya mampu mengelola tanah air yang memberikan kesuburan dan kesejahteraan kepada kami semua. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Bagi para pejuang kemanusiaan, tuntunlah orang-orang yang bergerak memperjuangkan hak asasi dan perlindungan pada manusia. Semoga mereka selalu Engkau anugerahi kesehatan serta ketulusan hati dalam melayani sesama yang menderita dan mengalami ketidakadilan. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Bagi paroki Randusari Katedral Semarang, Engkau telah mengukuhkan gereja kami menjadi persekutuan yang hidup untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia. Bantulah kami untuk setia bersekutu dalam gereja ini, supaya paroki Randusari Katedral Semarang ini makin terasa dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Bagi kami di sekitar altar ini, curahkanlah Roh Kudus yang senantiasa memperbarui hidup kami. Tuntunlah selalu langkah hidup kami, agar mampu mempertanggungjawabkan iman dalam perbuatan yang terpuji. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan ujub pribadi kita. Marilah kita mohon, terjadilah kebaikan seturut rencana-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pemurah, sejak semula Engkau menentukan kami menjadi umat yang terpilih. Engkau memanggil kami supaya kami dibenarkan dan diselamatkan melalui penebusan Kristus. Mantapkanlah hidup iman kami, agar mampu menunjukkan diri sebagai pengikut Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Yesus
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Engkau mengangkat kami semua menjadi saudara dalam Kristus. Melalui persembahan diri ini, kami lambungkan pujian yang tak terperi. Kami mohon satukanlah dengan kurban putramu. Mampukan kami dalam memahami anugerah kasih-Mu yang nyata di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, kami minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
udara segar, terima kasih. Tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu. pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi, putih nyanyi. Terima kasih. Sering beraya dengarkan lagu. Terima kasih. Terima kasih seribu. terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Hati manusia pandai mencinta. Terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku. Terima kasih. Terima kasih seribu. terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga. Terima kasih. Sepanjang masa terucap kata. Terima kasih. Terima kasih seribu. terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih seribu. terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi, putih nyanyi. Terima kasih. Sering beraya dengarkan lagu. Terima kasih. Terima kasih seribu. terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Bunda Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bagikan batu-batu hidup, kamu dibangun menjadi bangunan rohani, imamat kudus. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, dengan sakramen Ekaristi, jiwa kami telah Engkau kenyangkan dengan roti kehidupan. Buatlah diri kami makin selaras dengan amanah suci-Mu. Mampukan pula gereja kami agar setia dalam menjadi kepala dan ibu dari paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang, agar semakin peka dan berbela rasa kepada orang-orang yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.
Pengumuman gereja akan menerima tahbisan imamat dari tangan Monsinyur Robertus Rubiat Moko, Uskup Agung Semarang, 7 diakon Keuskupan Agung Semarang pada Selasa 15 Agustus di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta adalah sebagai berikut. Diakon Mateus Seto Duyatyo dari Paroki Kristus Raja Baciro. Diakon Stefanus Arif Gunawan dari Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas. Diakon Leonardus Dwi Hananto dari Paroki Administratif Maria Mater Dei Bonoharjo, Yogyakarta. Diakon Agustinus Kartono dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelepu. Diakon Antonius Koko Kristanto dari Paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan, Yogyakarta. Diakon Albertus Lili Kurniawan dari Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Yogyakarta, dan Diakon Benediktus Seprihananda Sudarto dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Keuskupan Surabaya. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut menjadi masukan berharga bagi Bapak Uskup, dan mohon dukungan dan doa segenap umat atas rencana tahbisan tersebut. Perkawinan Daniel Fendi Alfianto, putra Bapak FX Suharno dan Ibu AM Sriyatin dari lingkungan Santo Mikael Satria, dengan Cecilia Stefani Waluyo, putri Bapak Alexander Gito Waluyo, dan Ibu Veronica Margiati dari Paroki Santo Mikael Semarang Indah. Pengumuman kedua dan ketiga pernikahan dapat dibaca dalam teks misa. Dan bagi umat yang mengetahui halangan akan perkawinan tersebut, wajib segera memberitahu Romo Paroki. Panitia HUT Paroki mengadakan penggalangan dana dengan menjual merchandise. Umat dapat memperolehnya pada stand panitia yang berada di halaman gereja. Mohon partisipasi segenap umat. Mengundang orang muda Katolik untuk terlibat dalam perayaan Ekaristi kaum muda yang akan dilaksanakan nanti malam pukul 6:30 di gereja. Setelah misa dilanjutkan bincang santai di Gedung Sukasari. Pelaksanaan katekese persiapan hidup berkeluarga Paroki Randusari dilaksanakan Jumat sampai Minggu 25 sampai 27 Agustus. Info lain-lain dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Menyambut HUT RI ke-78, Panitia HUT RI Paroki menyelenggarakan berbagai lomba bagi PIA-PIR dan OMK Paroki Katedral, usia kelas 3 SD hingga 3 SMA, Minggu 13 Agustus, pukul 10 pagi di halaman gereja. Info pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tertera pada teks misa. Sebagai bentuk kepedulian paroki terhadap pendidikan calon imam, gereja mengajak umat untuk berpartisipasi mengulurkan bantuan berupa donasi sukarela ke dalam kotak berbentuk rumah-rumahan bertajuk Dana Pendidikan Calon Imam di dekat pintu-pintu gereja. CFM Komsekat KAS Kevikepan Semarang menyelenggarakan Kemwa Berkat Angkatan 8 pada Jumat sampai Minggu 6 sampai 8 Oktober di Green Valley Bandungan. Info pendaftaran dan lain-lain dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Umat dapat memberikan dana parkir pada kotak parkir yang terletak di pintu-pintu gereja. Umat dapat mengambil gift card di depan pintu utama gereja yang disediakan oleh panitia HUT Paroki. Pada gift card tersebut terdapat barcode yang dapat di-scan umat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Paroki ke-95 pada 7 Oktober mendatang. Setelah berkat penutup, umat dimohon untuk tetap menunggu di bangku masing-masing karena akan ada kirap patung Bunda Maria.
Info pendaftaran anggota pemazmur, jadwal novena Indonesia Damai, SEP OMK Angkatan 8, serta info kegiatan gereja lainnya dapat dibaca dalam teks misa. Mohon kepedulian umat yang menggunakan kursi plastik, harap ikut mengembalikannya ke area penyimpanan dekat pos satpam dalam, dan teks misa wajib dibawa pulang. Sekian pengumuman gereja dan terima kasih Anda telah turut menjaga kebersihan gereja kita. Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu, serta OMK Paroki Randusari Katedral. Saya mewakili panitia ulang tahun paroki ingin menyampaikan bahwa hari ini selain sebagai perayaan pemberkatan gereja katedral, sekaligus penanda untuk membuka serangkaian perayaan HUT Paroki Randusari Katedral ke-95. Akan ada banyak sekali kegiatan hingga nanti perayaan puncak di tanggal 8 Oktober. Untuk itu kami mengajak seluruh umat paroki untuk berperan secara aktif dalam kegiatan yang sudah kami rencanakan. Setelah ini patung Bunda Maria akan mulai berkeliling ke wilayah-wilayah Bapak Ibu sekalian sampai nanti di bulan Oktober. Kami juga mengajak peran serta umat dalam mendukung penggalangan dana panitia sehingga semua acara dapat berjalan dengan lancar. Sebagai upaya membangun solidaritas kita dalam pendanaan HUT ke-95 ini, panitia menyediakan kartu flash. Kartu ini spesial dicetak dalam rangka HUT gereja dan bergambar Santo Kristoforus sebagai pelindung orang-orang yang sedang bepergian. Kartu-kartu akan diberkati oleh imam dan umat bisa mendapatkan kartu tersebut setelah misa selesai di stan panitia HUT. Terima kasih atas perhatiannya, berkah dalam. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kartu-kartu ini. Ya Allah yang makasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Maka kami mohon berkatilah kartu-kartu ini. Semoga melalui kartu-kartu ini kami selalu menghadirkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu jaga dan melindungi kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Melalui doa Santo Kristoforus, kami percayakan semua rahmat dan kasih-Mu kepada kami semua, agar hidup kami bisa mengalirkan berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Raya Pemberkatan Katedral Semarang dan menjadi awal untuk segala kegiatan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Katedral pada bulan Oktober nanti. Maka silakan Ibu, Bapak bisa ambil bagian terlibat dalam perayaan ini dengan aneka macam kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk membangun hidup beriman kita, membangun persaudaraan kita, paguyuban kita sebagai gereja di bawah naungan Bunda Maria Ratu Rosario Suci. Maka mulai hari ini patung Bunda Maria Ratu Rosario Suci akan mengunjungi umat di wilayah-wilayah yang ada di Paroki Katedral Semarang ini, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami rahmat kasih Tuhan melalui doa dan pengantaraan Bunda Maria, dan kita berdoa senantiasa bersama Bunda Maria Ratu Rosario Suci, pelindung gereja kita.
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih atas segala dukungan Anda semua untuk Gereja Katedral melalui kolekte dan persembahan. Terima kasih kepada para petugas perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, tugas kur, lektor, pemazmur, organis, prodiakon, putra altar, putri sakristi, tatib dan kolektan persembahan, Komsos Katedral Semarang, tata hias altar, petugas pemanggul Bunda Maria, dan semua yang ikut mendukung perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia, dan teruslah berbuat baik, menghadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada